Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih Sobat Flonasia. Nih kami ada di kebunnya, pasti kawan-kawan sudah tahu lah ini kebunnya siapa. Ini kebunnya Om Supri Marinir, yang paling keren se-Indonesia Raya ini ya. Nah, kita mau bahas-bahas lagi nih di sini. Ada apa ya kira-kira ilmu yang bisa kita dapat nih. Muter-muter. Nah, untung tadi saya udah masangin clip on ya. Jadi Om, clip onnya itu kurang rapi nih. Oh, kurang rapi? Rapi. Iya. Tes 1, 2, 3. Aman, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Flonasia, Atta yang paling ganteng ya. Di sini belajar anggur. Kali ini sore ini akan saya kupas tuntas untuk membedakan tunas air dan tunas bat dan apa fungsinya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ini jenis Heliodor ya, para pemirsa. Heliodor. Ya, Heliodor ini anggur saat ini termudah buah ya. Saya bilang termudah buah. Kenapa? Karena hanya dipotes ujungnya saja, tidak melakukan pruning ya, tidak melakukan pemotongan pembuahan, dia tetap keluar buah. Asal subur ya. Ketika ada subur, ujungnya dipotong, tunas-tunas airnya akan mengeluarkan buah seperti ini. Sama ya, sangat Jupiter banyak. Om, sama Jupiter. Oh, kalah Jupiter. Kalah. Lebih genja si iya. Heliodor ya. Kalau Jupiter kan kecil-kecil ya buahnya. Kalau ini kan tangenya gede-gede. Ya, maksudnya mewah gitu. Dia lebih mewah, lebih indah. Besar, ukuran size. Iya, terus buahnya lebih indah. Dia seperti kacang. Nanti kalau udah mateng, dia itu kayak kacang isi dua, kayak kacang dua kelinci. Warnanya dia hijau kekuningan. Kayak kemasan itu. Iya, kayak kemasan itu. Iya, kemasan dia sangat indah ya. Kalau saya bilang sangat recommended bagi pemula yang belum pernah nanam anggur, pengen anggur hijau yang sangat mudah, gampang berbuah, Heliodor solusinya. Oke, berikutnya mari kita belajar di lantai 4. Ini lantai berapa ya? Lantai 3. Ini lantai 3 ya? Aduh, ya. Banyak lantai Om. Kita naik di lantai 4. Rumahnya Pak Supri Marinir. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan ini Om ini. Iya, betul. Curam. Ini cabai ditanam. Ini istri saya sangat suka menanam cabai. Sebenarnya saya melarangnya. Karena cabai ini mudah datang penyakit ya, para pemirsa. Ini ya. Hamatrip, kutu kebul, itu sangat senang dengan pohon cabai. Cuma apa boleh buat, kadang-kadang kita harus mengalah ya. Sama istri ya. Mengalah dengan istri itu jalan yang tepat untuk menghindari perpecahan. Iya. Kalau istri udah ngambek repot. Iya, di ketinggian 12 meter, 15 meteran. Iya. Ini lantai 4 berarti 15 meter. Oke, agak pindah sini Mas Atta. Oh, saya pindah. Muter ya. Loh, ini ada pontin nih. Iya, pontin yang di sana berbuah, yang sini belum. Oh, itu dia. Oke, nah, dari sini mohon maaf. Kita langsung belajar. Mana sih? Nah, ini nih. Banyak sulur gede-gede. Iya, betul. Nah, ini contoh anggur Heliodor ya, yang baru umur sebulan lebih nih. Ini figur banget. Terus begitu dari bawah ya, dari bawah ini kan bentuk para-para nih. Ini para-para. Iya. Terus ujungnya saya potes ya. Yeah. Kenapa ujungnya dipotes? Ini daun kelima saya potes. Kenapa nggak paling ujung? Ketika kita potes yang paling ujung, memungkinkan tunas airnya yang tumbuh hanya satu paling ujung. Nah, ketika kita potes daun kelima, insya Allah tunas-tunas air ini akan menjadi tunas potensi nanti. Semuanya rata, akan menjadi kanan kiri. Kita bentuk seperti duri ikan, ke kanan dan ke kiri. Nah, yang paling penting para pemirsa bingung, tunas air, tunas bat, tunas generatif, tunas vegetatif. Marah mumet. Iya, itu bikin mumet. Akhirnya orang takut menanam pohon anggur karena hanya gara-gara tunas. Iya. itu kan nggak logis. Iya. Gara-gara tunas saja takut. Nah, ini bedanya. Jadi tunas air atau tunas vegetatif itu adalah tunas-tunas yang keluar duluan di setiap ketiak daun. Nah, ini contohnya ya. Bisa dilihat, ini ketiak daun, ini batang, ini ketiaknya. Ini pasti ada dua tunas. Tunas air yang keluar duluan sama tunas bat atau tunas generatif yang mata tunas yang mendol doang. Kenapa kok dia mendol doang? Ya kan kok nggak ikut keluar sama namanya juga dibedakan. Ini urusannya Allah ya. Jadi dia kenapa dia nggak keluar duluan ya. Jadi ini yang duluan ini adalah namanya tunas air atau tunas vegetatif. Yang tidak keluar ini namanya tunas bat atau tunas generatif. Dan fungsinya nanti begini para pemirsa. Ketika anggur ini udah dewasa ya, batang primernya udah segede jari, terus tunas-tunas airnya ini udah segede pensil, saatnya dibuahkan ya. Cara pembuahannya gampang. Nah, ini contohnya sini. Ini salah satu contoh. Nah, ini jenis aurum ya. Ternyata aurum sangat mudah buah ya. Aurum. Iya, ini sangat masih kecil. Ini sebenarnya tunas ini ya, batang ya, batang primer, tapi ini tunas enggak, ini tunas bat. Nah, ketika kita ingin membuahkan,
tunas air tadi dibuang ya, tunas air nih, tunas yang tadi keluar duluan ya, tunas keluar air duluan, ini tunas bat. Nah ini dibuang, ketika dibuang terus dipotong batang depannya, terus satu daun dibuang. Fungsi satu daun dibuang adalah supaya nutrisi langsung mendorong ke mata tunas. Mata tunas. Ya, jadi tunas air gak hanya ini aja yang dibuang, seluruhnya dibuang. Nah ini contohnya bersih dia. Oh ini ya, ini udah bersih. Iya, kita bersihkan tunas airnya. Tapi ini daunnya ada waktu itu. Keluar, Om. Nggak keluar, nggak apa-apa. Itu nutrisi kurang banyak. Ini masih ada. Masih ada, tapi dia nggak keluar ini, nggak keluar apa? Nggak keluar buah. Ini kurus masalahnya. Ini aurum baru masih kecil. Kecil. Ya kecil. Nah, aurum ini kecil sudah buah. Ini hanya contoh ya Mas ya, hanya contoh. Jadi ketika kita potong, dia tunas batnya lah yang keluar. Jadi tunas air udah kita buang, tunas batnya keluar, tunas membawa bunga. Nah ini bunganya udah jadi buah, beri. Jadi buah. Iya, terus seperti ini. Nanti ini dipotong lagi ke berapa dipotong atau enggak? Enggak. Kalau saya kan di sini pembibitan ya, jual bibit tiap hari. Jadi saya butuh entresnya untuk mencetak bibit ulang. Kalau yang mungkin yang suka buah itu daun ke-10 dibuang, boleh dipotong supaya nutrisi semuanya ke buah. Ingat para pemirsa, kalau anggur Anda kurang daun, saya jamin buahnya tidak manis. Jadi salah satu syarat sah anggur itu manis, banyak daun. Makanya kalau ada yang ngomong, oh saya berbuah terus baru daun depannya, daun kedua ketika saya potong, saya jamin tidak manis. Ya, jadi caranya supaya manis, ini buahnya di sini ya, daunnya biarin aja banyak. Sampai 20 nggak apa-apa baru dipotong ya. Mau ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 sini potong boleh. Karena apa? Daun ini adalah tempat dia untuk bermetabolisme, untuk fotosintesis, mencetak sari-sarinya untuk dimasukkan ke dalam buah. Kalau dipotong di sini? Oh, potong di sini saya jamin tidak manis. Bisa layu juga ya? Kalau layu nggak maksimal. Iya, tapi nggak maksimal. Yang jelas sudah saya tes berkali-kali, manisnya kurang. Bahkan kadang-kadang setelah panen mati. Karena apa? Kurang mati, pohonnya mati. Oh gitu. Iya, ketika batang anggur itu masih kecil, umpama nih, contoh biasanya kan gini, ada yang bangga punya pohon anggur baru segede jentik, terus buahnya 40 dompol ya. Oh dia bangga tuh, dia syuting, wah ini buahnya banyak. Tapi setelah dia berbuah, insya Allah pohonnya mati. Iya, keberatan, cara wong nes terforsir. Nah, bagaimana triknya supaya anggur Anda tidak mati? Salah satunya jangan serakah, harus bersabar, menahan diri. Jadi kalau pohon anggur kita masih kecil ya, buahnya cukup 3-4 dompol lah ya. Kebanyakan orang pengennya menanam dan buah, pengen nanam dan buah, padahal itu salah. Yang benar adalah menanam subur. Tutorial tentang tunas air atau tunas vegetatif dan tunas bat atau tunas generatif, membedakannya yaitu saya ulangi lagi, kalau tunas air atau tunas bat itu adalah tunas air atau tunas vegetatif itu tunas yang keluar duluan. Tunas bat adalah yang hanya menonjol keluarnya ketika dia mau dibuahkan. Gimana Om kalau perbedaan tunas air sama mata bat itu hasil buahnya? Hasil buahnya Oke. Manis atau gedenya? Oh oke. Jadi kalau besar dompolannya cenderung tunas bat karena maksimal ya. Kalau tunas air biasanya cenderung buahnya dompolannya tidak besar. Tapi ada yang besar, ntar ada yang bilang, oh Pak saya tunas air saya besar. Berarti Anda beruntung. Tapi kebanyakan yang kita bilang ini secara umum, kalau pembuahan di tunas air kayak tadi heliodor di potes pucuk, terus dia keluar buah, tunas airnya mengeluarkan bunga gitu ya. Itu dia buahnya tidak semaksimal yang di tunas bat. Jadi kalau tunas bat itu karena memang sudah dipersiapkan untuk pembuahan. 1 bulan sebelumnya, sebelum pembuahan dipupuk, dibanyakin jenisnya magnesium sama fosfat, MKP, magnesium kalium fosfat ya, atau mungkin ditambah sedikit boron atau asam humat dan sebagainya yang tutorial saya sebelumnya ya, ada cara pembuahan anggur. Nah kalau pengen hasil maksimal, buahnya besar-besar, tangkainya, dompolannya, tentunya di tunas bat, dan itu butuh kesabaran. Oke, selalu subscribe YouTube-nya Mas Flonasia, Mas Atta nih yang paling ganteng YouTuber kita. Amin. Yang selalu mengedukasi, memberikan ilmu-ilmu tentang anggur, dan jangan pernah bosan untuk menontonnya. Apalagi yang ditonton di YouTube saya tuh, Mas Flonasia boleh nonton. Yang nonton Mas Flonasia boleh menonton YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta, sama aja edukatif, memberikan inspirasi untuk menjadi pengangguran sukses. Kawan-kawan Flonasia, ini banyak sekali sulurnya kemana-mana nih. Ini kita coba tanya ke Om Supri. Om, kalau sulur gimana Om? Pembahasan sulur nih. Oke, pembahasan sulur ya. Sebentar saya tak bedah kapling. Kaplingnya pindah. Ya. Jadi kalau sulur ini contoh, ini sih contoh. Ada yang bilang harus dipelihara, ada lagi yang harus dibuang. Tidak. Itu. Jadi sulur itu fungsinya untuk dia pegangan sebenarnya. Tapi kalau dia tidak berfungsi untuk pegangan, boleh dibuang seperti ini.
Nah ini kan nggak pegangan, kita buang nggak apa-apa. Oh ini nggak apa-apa. Iya, karena dia makan nutrisi juga. Ini boleh dibuang karena saya banyak kesibukan dan harus banyak yang saya urus, saya biarkan. Ini kan jadi banget, Om. Ya sulur tuh dibuang ya, karena untuk kerapian itu kalau nggak ada kerjaan, atau kalau banyak kerjaan ya enggak. Nggak pernah ke lantai 4 ya Om Supri? Iya, ya pernah, maksudnya kan saya banyak tamu ya. Ini aja dari pagi tanggal 17 Agustus dari jam 10 pagi sampai sekarang ini tamunya nggak habis-habis. Dari seluruh Indonesia, bahkan kadang luar negeri datang ke sini. Saya tidak menyombongkan diri walaupun hanya di atas rumah. Ini makanya kenapa kok tak kasih nama Kebun Anggur Impor Jakarta, awalnya memang adanya di Jakarta. Terus kenapa saya namanya Kebun Anggur Papan Atas, karena memang posisi di atas. Ini kalau Mas Flonasia bisa menyuting ke bawah, bisa. Itu kebun saya yang lama, Mas. Itu? Ya, di zoom. Ya, itu kebun saya yang lama. Ya, betul. Nah, rumah biru. Merah putih betul. Itu. Nah, itu sama di lantai 3 dan 4. Belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Kapan kita review? Review sana nanti. Tapi dirapikan dulu ya. Iya, dirapikan dulu. Kayaknya agak berantakan itu. Ini itu Supri yang pertama, kebun pertamanya di lantai 4 ya. 3 dan 4 sama, itu lebih tinggi malah. Ada kolam renangnya juga. Ada kolam renangnya di tengahnya. Nah, itu di lantai 3 ke 4 ada lorong anggur, biasanya tempat ibu-ibu selfie. Wah, mantap. Iya, di situ ada Jupiter andalan tuh. Oh iya kan, ini kan di bawah nih. Bawah. Nah, kita di atas sekarang. Nah, itu yang menceritakan anggur, kenapa ini anggur papan atas. Oke, Mas, kita review jenis anggur Jubile. Jubile ini kemarin 4 dompol, yang 3 dompol putul ya, kesenggol waktu mau bunga. Apa ini Om? Jubile. Jubile. Iya, ini Jubile. Warna apa Jubile? Jubile hijau sama kayak Tran, cuma yang saya senangin dia seperti Tran. Itu. Kayak Julian ya Om, mirip ya? Iya, nah ini semburatnya itu kayak Juliannya Om Arga itu. Ya. Jubile. Julian. Ini satu tangkai tapi mewah ya, nggak usah jengkal lebih. Sudah bisa, ada yang crack itu. Ada crack, ya kita buang. Nah, bagus ya buahnya, layak untuk dikomersilkan. Nah, ini manuk, burung-burung. Iya, datang. Ini burung kutilang paling seneng. Ada yang saya korbankan di bawah, beberapa dompol biar dimakan. Kalau yang ini saya bungkus karena ini Jubile pertama kali buah nih. Di sini? Iya, karena yang biasanya varian-varian yang aneh-aneh itu nggak saya tanam. Jubile susah tanam? Gampang, sangat gampang. Cuma kan nggak banyak orang nanam begitu. Cuma ternyata kalau lihat buahnya setangkai aja hampir sekilo ya, ini sekilo mungkin. Hati-hati kayak. Oh enggak, kalau ini alami. Tandanya panjang. Iya, pendek ini tangkainya pendek. Kalau di GA3 mungkin panjang. Oh iya. Ini kalau di GA3 panjang nih. Ciri-ciri GA3 kan di tangkai ini panjang. Ini dibiarin aja. Kalau harusnya ini yang paling gede, ini kesenggol istri saya. Ini 4 bunga rontok. Kesenggol istri. Pas dia ngumpuk di sini, bukan ya, dia sering latihan nembak. Jadi pas nembak sini ada musuh di sana itu kan, dia ngintip kesenggol dia. Kesenggol ini senapan. Iya, sayang nih benar saya. Waduh, bunganya gede-gede. Nah ini yang nggak kelihatan, ini bunganya nggak begitu gede aja sebesar ini. Oh, dia waktu brokoli kecil. Iya, brokolinya kecil. Ketika dia buah, loh kok bisa panjang gitu. Ternyata Jubile memang bagus. Dan jujur saya walaupun udah nanam bertahun-tahun, baru kali ini nanam Jubile. Oh. Pohonnya juga belum besar tuh di situ. Oh, sebelumnya belum nggak ada? Nggak, karena saya dari namanya kurang menarik gitu. Ini kebetulan ada temen ngasih, Pak Pri, ini bibit Jubile tanam deh. Makanya tak taruh di sini. Oh, dan iya, kita ngomongin varian. Ini varian-varian tak omongin sebentar. Nah, ini apa nih, Kak? Ini dijual nggak nih? Oh, mana? Atau udah pesanan? Iya, itu dijual. Ini panjang. Kan kadang-kadang ada yang datang ke sini. Panjang 2 meter. 2 meter, 3 meter. Biar Pak Pri, saya nggak mau bibit baby, saya maunya yang udah gede. Ya, itu kita kasih solusi di lantai 4. Tuh, jadi kelas atas, benar-benar di atas. Ntar ya, ini tak ikatnya dulu untuk menghindari burung kutilang. Karena burung kutilang udah disiapin yang di bawah. Angin di sini kenceng ya Om ya? Soalnya ini kalau malam indah, jadi lihat kalau pagi indah melihat Bogor ya, Gunung Gede, Gunung Salak. Gunung di mana sebenarnya? Gunung di sana selatan, Mas. Oh, sana ya? Iya, di selatan. Nah, mana tadi mau ngasih tahu ya, Om? Ini jenis Juraflonok ya, yang nah ini macam-macam nih. Sini Mas. Namanya tuh. Ini Erliadora nih. Oh, Erliadora. Iya, ini hadiah dari Mas Tanu. Oh, Mas Tanu dari Ibu Badaria. Thailand ya. Iya, dihadiahkan ke saya. Ini saya sayang-sayang. Pas ulang tahun atau? Enggak, Mas Tanu kan baik orangnya, jadi sering bagi ke saya. Ini tulisannya. Sombong iya, Mas Tanu, Erliadora, anggur Bekasi terbaik. Dia itu pembinanya tuh. Iya, nah ini Erliadora. Nah, kalau ini dari Mas Tosan Aji Aurum sama Juraflonok ke Aspai, itu juga orang sangat baik. Assalamualaikum Om Tosan Aji. Ya, Om Tosan, terima kasih. Ini saya buktikan Aurum batangnya hanya segede pensil, buahnya banyak. Nah, ini Aurum. Ini kalau nggak percaya itu bisa
Ini aurum. Ya, Aurum ya banyak. Itu tadi aurum juga? Aurum juga. Oh. Nah, ini yang Euraflonok nih yang baru tak coba pembuahan. Nggak tahu keluar bunga apa enggak. Bim salabim nih ujungnya. Ininya nih antrasnya. Kalau dari ujungnya sih, iya. Kalau dari ujungnya kelihatan bendol, kayaknya ada buahnya. Iya, ini montok. Nah, ini Euraflonok. Oh, Euraflonok nih varian anggur merah Rusia yang pasti. Astronov itu. Iya. Dia itu yang saya senengin, dia itu buahnya lonjong-lonjong ya. Merah, terus dia indah, terus katanya manis, dan dia punya ketahanan lama. Di Bandung udah banyak di Bandung. Jadi di Bandung berbuah, terus kalau anggur yang lain kan paling 2-3 hari busuk ya, dibiarkan di meja makan gitu 4 hari udah gak tahan, apalagi jenis-jenis yang berair gitu ya. Tapi kalau anggur Euraflonok ini tahan lama, dia punya nilai komersil. Jadi kalau mau dijual beli itu cocok, tahan setelah panen masa. Iya. Nah, kita buktikan itu masih katanya ya, masih dari Intel anggur. Ada juga ya Intel ya? Ada, ini anggur ada Intelnya juga. Banyak bisikan ke saya tuh. Jadi bisikan racun. Pak Pri, ini anggur yang bagus, Pak Pri ini. Kita semua kita tanam ya, jenis aurum. Bibitnya udah ada bentar. Ya? Bibitnya apa Euraflonok. Belum ada. Di saya belum. Kan kalau di saya itu buah dulu kan. Nah, itu potong dulu dibuang dulu. Enggak, saya tanam tapi kan belum jadi. Oh, belum ya, sprout. Nanti ketika ini berbuah dan kelihatan itu yang saya grafting berarti udah jadi. Oh, siap. Siap jual. 2 bulan dari sekarang siap jual. Wah, pasti mahal harganya. Oh, harganya nggak mahal. Di sini nggak ada jual bibit mahal. Yang ada adalah berani atau tidak berani beli. Karena kalau orang suka, ya orang suka bibit, semahal apapun dia beli. Tapi kalau orang yang nggak suka bibit dikasih pun nggak mau. Makanya kalau kita bilang bibit anggur itu mahal dan tidak, tergantung orang yang beli. Kalau namanya pecinta anggur kayak saya kan, baru ada yang apa namanya Saint Muscat, New Saint Muscat, 2,5 juta kita beli. Bayar ya? Kita bayar. Bayar dengan senyum. Iya, walaupun saya sekarang buah tuh. Nggak buah. Nggak buah. Padahal udah ditreatment. Tapi kita nggak pernah merasa rugi, ya, karena pecinta. Coba kalau orang yang nggak cinta, ya. Terus dia beli 2,5 juta nggak buah, pasti dia ngumpat tiap hari itu. Tapi kalau kita nggak, insya Allah, karena kita pecinta, semahal apapun pohon kita tanam, kalaupun dia tidak menghasilkan buah, kita nggak pernah menyesalinya, kita selalu bersyukur. Ya, saya semua tanaman suka tuh. Suka ya, seneng. Jadi kalau kenapa di rumah anggur gitu ya? Karena tidak butuh tempat yang luas, tidak butuh lahan yang ini, dan umpama nih saya di lantai 4 terus tak tanemin duren, ya kan, di pot, terus buah, angin kenceng jatuh di rumah tetangga, itu urusannya pasti ruwet. Malah bikin dosa ya? Iya, apalagi rumahnya hancur atau kena kepala yang punya rumah, itu bahaya. Tapi kalau kita nanamnya anggur, pertama anggur itu semakin besar harganya semakin mahal. Pohonnya dijual ya, dan dia tidak merusak lahan, dia tidak merusak pondasi rumah dan sebagainya. Karena anggur ini sangat mudah ya, artinya mudah. Ini contoh-contoh nih anggur gemuk-gemuk semua. Ini nggak ada yang kurus mas ya. Bahkan ini kecil. Nah ini kecil nih, ini buah. Nah baru grafting udah buah. Ini buah loh mas. Nah buah ya, ini jenis anyuta. Bawa buah. Iya, bawa buah. No, bawa buah. No. Oh, iya. Ini baru graftingan. Iya. Apakah bagus? Tidak ya. Ini harusnya dipotong, tapi saya nggak saya buang karena kalaupun mati saya bikin lagi. Itu kalau bapak-bapak yang beli bibit terus ada buahnya, buang pak ya. Buang. Ibu-ibu ya buang karena ini akan mengurangi nutrisi ke atas. Jenis Jupiter. Nah ini Jupiter kegemukan. Ya, dia keluar bunga PHP. Entresnya memang ini. Entresnya udah siap. Enggak, ini kan tinggian terus dipotong. Ini PHP. Ini bibit, bibit dipotong dia keluar. Ada yang udah berbuah juga di sebelah. Ini PHP. PHP, tapi ada nggak PHP? Buang aja nom. Nah, buang. Nah, ini agak PHP, nih mas. Ini agak PHP. Nah, ini agak PHP, nah ya kan? Nah, ada buahnya. Ini biasanya menjebatani orang yang datang ke sini beli. Pak, saya pengen beli pohon anggur yang udah ada buahnya, tapi harganya ekonomi. Nah, ini. Apa? Maksudnya dia di polybag ada buahnya kan, ini harganya ekonomi. Kalau udah di pot kan harganya mahal tuh. Iya, 2 juta. Iya, kalau ini cukup 200.000 kan. Jadi ini Jupiter. Jupiter. Anggur ini alhamdulillah memberikan kehidupan sangat banyak orang. Artinya banyak orang hidup dari anggur. Iya, dari anggur. Dari jual beli bibit, bahkan beberapa yang sudah beli bibit di saya dia membentuk perkebunan anggur. Artinya orang datang petik buah. Datang petik buah gitu. Alangkah indahnya kalau ibu-ibu yang mungkin membantu suaminya di kantor, dia punya lahan dikit di rumah menanam anggur. Buahnya bisa dikomersilkan ya, bisa dijual. Pilih-pilih buah anggur yang buahnya gede-gede, yang montok-montok, yang manis, terus bisa mendatangkan magnet. Artinya orang lewat terus pingin berhenti dan selfie. Setelah selfie dia ingin mencicipi anggur, tentunya mendapatkan pundi-pundi keuangan. Itu. Jadi jangan punya pikiran, nanam anggur buat apa sih? Sama kayak ada orang juga yang bilang,
anti menanam buah pepaya di depan rumah karena payah mencari pekerjaan. Itu hanya jangan percaya. Apa artinya? Itu hanya mitos ya gitu. Jangan dipercaya. Hal-hal yang seperti itu hilangkan. Bagi menanam anggur nggak mau ntar jadi pengangguran. Justru saya jadi pengangguran banyak teman. Begitu banyak teman banyak rezeki. Nggak percaya, buktikan omongan saya. Banyak teman banyak rezeki. Yang penting cari teman yang bener ya. Jangan teman yang datangnya mengeluh terus ngutang itu tolong tinggalkan. Tapi datang teman yang menginspirasi, datang teman yang memberikan peluang, datang teman yang menawarkan pekerjaan, dan tentunya datang teman yang tidak menyusahkan. Oke, saya kira itu yang saya katakan sore hari ini. Udah panjang lebar ya, ngobrol-ngobrol positif Mas ya. Ngobrol positif tentang dunia anggur dan tanaman dan lain-lainnya. Selalu subscribe YouTube Mas Flonasia. Men-subscribe tidak mengeluarkan biaya, tapi Anda akan tahu nanti dikala ada video-video baru yang sangat edukatif, yang sangat memberikan pembelajaran, memberikan pengalaman bagi Anda yang mungkin masih butuh banyak belajar, itu muncul di beranda Anda. Itu tiba-tiba dia akan muncul ngasih tahu. Dan tidak ada salahnya like ya, share ke teman-teman supaya pada ngerti bagaimana rahasia anggur dan sebagainya. Akhirnya nanti ya tadi saya bilang, suatu saat Indonesia swasembada anggur. Alangkah indahnya. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om, izin dulu Om, ini kita pamit dulu ya. Silakan. Kita pulang. Agak curam ini ya. Tuh lihatin tuh. Oke kawan-kawan, makasih banyak. Jangan lupa subscribe ya, komentar positif, dukung terus Flonasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.